Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya saya ingin menyapa Pak Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, juga Bapak Ali Muharam, Founder Makaroni Ngehe, Bapak Ivo Santosa, Founder of British Propolis Rex, dan Bapak Rex Marindo, Founder and CEO Foodies, dan juga teman-teman semuanya. Pertama-tama saya mengapresiasi setinggi-tingginya Festival Ide Bisnis yang diselenggarakan oleh Detik. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi para pelaku usaha UMKM untuk mulai membuat dan mengembangkan bisnisnya. Sebagaimana kita ketahui, struktur ekonomi kita didominasi oleh pelaku usaha mikro yang mencapai 99,6%. Karena itu dalam situasi sekarang, bagaimana bertahan hidup, survival itu menjadi penting. Dan karena itu event seperti ini saya kira ikut memberi kontribusi dalam masa survival ini. Tentu tidak salah menjadi pelaku usaha mikro, namun karena sifatnya yang survival, maka tugas negara adalah memastikan pelaku usaha mikro tersebut berkembang dan bergeser dari sektor informal ke formal, ya, dari unbankable menjadi bankable, serta naik kelas. Kita ingin semakin banyak usaha kecil dan menengah, dan semakin banyak juga usaha kecil menengah yang naik kelas, sehingga sektor formal kita makin kuat, supaya ke depan sektor informal, ekonomi subsisten semakin berkurang. Nah, pandemi menambah tantangan UMKM kita, terutama saya kira banyak pelaku UMKM yang mengalami kesulitan, baik dari sisi supply, dari sisi pembiayaan, termasuk juga dari sisi demand-nya. Banyak pelaku usaha UMKM yang omsetnya turun, pendapatannya turun, dan akibatnya mereka tidak atau ada masalah dengan pembiayaan untuk membayar cicilan, bunga bank, dan lain sebagainya. Karena itu maka pemerintah harus hadir. Berbagai inovasi kebijakan terus kami lakukan untuk mendorong UMKM di setengah pandemi ini tetap survive. Ya, baik lewat kebijakan restrukturisasi pinjaman, subsidi bunga, subsidi listrik, termasuk juga bantuan hibah modal kerja untuk usaha mikro yang unbankable. Di samping itu kita juga terus mendorong transformasi menuju formal, hadir dalam rantai pasok, mencetak wirausaha produktif, dan menghadirkan juga koperasi modern. Salah satu berkah dari pandemi COVID yaitu percepatan transformasi UMKM ke ekosistem digital. Di awal tahun 2020, baru 8 juta UMKM kita yang terhubung ke platform digital. Per hari ini sudah lebih dari 12 juta atau sekitar 19% UMKM kita sudah terhubung ke platform digital. Tentu ini masih rendah, ya, tapi ini satu modal awal yang saya kira cukup baik untuk terus kita dorong UMKM kita ke digital. Pada 2021 dan tahun-tahun mendatang ada 4 agenda pokok Kementerian Koperasi dan UKM
dalam mendorong UMKM kita untuk tumbuh dan naik kelas. Yang pertama, membuka akses UMKM terhadap lahan. Ini dilakukan saya kira melalui program perhutanan sosial, ya, sudah dilakukan oleh Pak Presiden dengan mendistribusikan 12,7 juta hektar lahan kepada masyarakat, ya, termasuk juga tanah objek reforma agraria, kalau tidak salah 4 juta. Nah, ini kita akan dorong karena kemudahan akses terhadap lahan ini sama dengan akses kepada pembiayaan, ya, karena ini kita mau dorong dalam bentuk koperasi pangan modern, ya. Saya kira nanti akan masuk ke wilayah pertanian, perikanan, dan peternakan di wilayah perhutanan sosial. Kedua, ini peningkatan akses UMKM terhadap pembiayaan. Alhamdulillah Presiden telah memberikan arahan kepada kami untuk meningkatkan porsi kredit perbankan dari 20% selama ini menjadi 30% di tahun 2024. Begitu juga KUR tanpa agunan yang selama ini sampai 50 juta menjadi 100 juta, serta plafon maksimum yang sebelumnya hanya 500 juta akan didorong naik menjadi 20 miliar. Nah, ini saya kira ekosistem yang dibutuhkan dalam hal ini akses pembiayaan untuk UMKM bisa berkembang. Karena itu peluang ini harus dinikmati, dimanfaatkan oleh pelaku UMKM agar bisa mengembangkan usahanya, ya, kapasitas usahanya, dan mengembangkan daya saing produknya. Yang ketiga, peningkatan akses SDM UMKM terhadap inovasi dan teknologi. Ini tengah kami perkuat dengan membangun kemitraan UMKM dalam rantai nilai dengan BUMN dan juga dengan industri. Keempat, tidak kalah penting adalah akses terhadap pasar. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja telah memberi alokasi 40% belanja kementerian dan lembaga untuk menyerap produk dan jasa UMKM. Jadi ini silakan dimanfaatkan, ya, ini tiap tahun dan kira-kira nilainya sekitar 460 triliun per tahun. Ya, ini satu market yang sudah pasti dan kita perlu sama-sama menyiapkan UMKM agar sanggup menjadi vendor pemerintah. Tentu seluruh upaya tersebut harus dapat dimanfaatkan dan dioptimalkan oleh pelaku UMKM, khususnya UMKM unggulan, local champion yang tidak hanya menghadirkan pemberdayaan bagi usaha mikro, namun juga unggul secara produk dan brilian dari perumusan dan eksekusi ide bisnisnya. Itulah sebabnya Festival Ide Bisnis memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya memunculkan bibit-bibit unggul di tanah air. Nah, model bisnis sekarang sangat menentukan karena saya lihat mereka yang bisa bersaing, bisa tumbuh, itu karena bisnis modelnya yang inovatif. Demikianlah hal yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga Festival Ide Bisnis yang diselenggarakan oleh Detik menambah semangat kita dan inspirasi bagi pelaku UMKM ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om. Baik, terima kasih Pak Teten Mas Duki. Tentunya kita harapkan di era transformasi digital ini dan juga berbagai upaya pemerintah yang sudah dilakukan, nantinya UMKM akan terus maju ke depannya dan dapat berkontribusi lebih baik untuk ekonomi. Terima kasih Pak Teten Mas Duki, Menteri Koperasi dan UKM atas opening speech-nya pada hari ini. Sukses dan sehat selalu untuk Anda Pak Teten.